Tenkinoko atau Weathering with You. Kota Tokyo yang terletak di negara Jepang sering dijuluki sebagai kota hujan. Bagaimana enggak? Setiap harinya, setiap bulannya, tak peduli musimnya apa, kota Tokyo selalu dihiasi oleh suasana hujan yang tidak pernah berhenti. Amano Hina atau yang akrab dipanggil sebagai Hina berharap pada suatu hari nanti kota Tokyo bisa kembali cerah seperti sedia kala. Hina menginginkan cuaca cerah agar supaya di suatu hari nanti ketika ibunya sudah sembuh, Hina bisa jalan-jalan bersama ibunya di panas terik matahari. Hingga pada suatu hari ketika menjenguk ibunya, Hina melihat sebuah torii atau pintu gerbang kuil yang terletak di atas gedung tua. Meskipun kota Tokyo diselimuti oleh awan, entah gimana ceritanya cahaya terang selalu menyinari pintu gerbang kuil itu atau torii. Karena penasaran, pergi deh Hina ke gedung tua itu. Sesampai di sana sambil berjalan menuju ke torii atau pintu gerbang kuil, Hina selalu berharap agar supaya kota Tokyo bisa lekas cerah kembali. Namun tak disangka, setelah Hina melewati pintu gerbang kuil, dirinya langsung terteleportasi ke langit dan seketika cuaca di kota Tokyo pun langsung menjadi cerah. Dari sinilah awal mula Hina mendapatkan kekuatan untuk mengubah cuaca, sekaligus mendapatkan julukan sebagai gadis cuaca. Kenapa? Ya karena Hina ini bisa ngendaliin cuaca lah, emangnya apa lagi. Itu adalah bagian prolog dari anime movie yang berjudul Tenkinoko atau kalau dalam bahasa Inggris adalah Weathering with You. Mari kita langsung aja menuju ke jalan cerita utamanya, tapi ya seperti biasa, setelah pesan berikut ini. Buat yang lagi nyari situs nonton anime di mana, silahkan cek di deskripsi video ya. Karena memiliki masalah dengan keluarganya, Hudaka memutuskan untuk kabur menuju ke kota Tokyo menggunakan sebuah kapal. Melihat cuaca mendung, membuat Hudaka ini kegirangan dan langsung menuju ke beranda kapal untuk bermain hujan-hujanan. Maklumlah masih kecil. Namun ketika hujan, secara tiba-tiba muncul sebuah fenomena aneh, di mana pada fenomena tersebut, air hujannya seharusnya turun secara konstan, ini turunnya malah seperti diguyur pakai ember. Kalau istilah dalam game ya burst attack lah, langsung biur gitu. Akibat dari itu, membuat awak kapal jadi tidak stabil dan menyebabkan Hudaka terpleset menuju ke arah laut. Untungnya, terdapat pria tua yang bernama Sugasan, di mana Sugasan ini langsung memegang tangan Hudaka supaya Hudaka tidak terpleset ke dalam laut. Tentu karena nyawanya telah diselamatkan, sebagai ucapan terima kasih, Hudaka langsung mentraktir Sugasan sewaktu berada di dalam kapal. Tek, kapal pelayar pun akhirnya sampai di kota Tokyo. Di sini Hudaka diberi kontak atau nomor HP milik Sugasan, bertujuan jika terjadi sesuatu, ya tinggal hubungi si Sugasan ini. Berpisah deh mereka berdua. Sesampai di kota, ekspektasi Hudaka terhadap kota Tokyo pun langsung menjadi hancur. Bagaimana enggak? Biaya untuk hidup di kota Tokyo bisa dibilang tidaklah murah. Terlebih lagi dikarenakan Hudaka masih berumur 16 tahun, membuat dirinya kesulitan untuk mendapatkan suatu pekerjaan. Dan juga dikarenakan kota Tokyo terus hujan, membuat Hudaka ini harus berulang kali menyewa kamar mandi, karena ya ketika dirinya sedang berjelajah, secara tiba-tiba langsung hujan deras. Akibat dari itu, tentu membuat tubuh beserta pakaiannya pun langsung menjadi basah. Hingga pada akhirnya karena uang Hudaka sudah hampir habis, membuat dirinya tidak memiliki tempat untuk ditinggali. Bahkan untuk makan aja uangnya tuh udah nggak cukup. Karena lelah berjalan, Hudaka pun memutuskan untuk beristirahat di pinggiran jalan. Ketika sedang beristirahat, Hudaka bertemu dengan seekor kucing yang kelaparan. Karena Hudaka hanya memiliki sisa satu biskuit aja, di sini dirinya pun berbagi makanan dengan kucing itu dan memberikan nama Ame yang berarti hujan kalau nggak salah. Ketika Hudaka tertidur, terdapat om-om dan dua wanita yang secara tiba-tiba membangunkan si Hudaka ini. Ternyata tempat yang digunakan oleh Hudaka untuk beristirahat merupakan sebuah klub yang dikhususkan untuk berenak-enak bersama. Anjas. Tentu karena anak kecil seharusnya tidak berada di sini, dengan cepat Hudaka pun langsung ditendang dengan keras oleh si om-om ini. Bahkan karena saking kerasnya, membuat tempat sampah yang berada di sampingnya pun langsung menjadi jatuh. Karena jatuh, membuat sampah yang berada di dalamnya pun juga ikut berserakan di sepanjang jalan kenangan. Dengan wajah gembira, om-om itu tadi tersenyum dengan puas sambil membawa kedua wanita itu masuk ke dalam klub secara seksama. Anjas. Ingin menjadi warga negara yang baik, Hudaka pun mulai memungut sampah yang telah berserakan dan tidak disangka ketika Hudaka memungut sampah, terdapat bungkusan aneh di mana di dalam bungkusan itu tuh terdapat sebuah pistol. Karena Hudaka menganggap bahwa pistol itu adalah mainan, dirinya pun memutuskan untuk membawa pistol itu untuk berjaga-jaga. Siapa tahu bisa dijual.
Mengingat uangnya sudah hampir habis dan karena lapar, Hudaka pun pergi ke McDonald untuk memesan segelas minuman aja. Namun secara tiba-tiba, pelayan dari McDonald ini memberikan sebuah burger meski Hudaka tidak memesan akan makanan itu. Pelayan ini tuh tahu bahwa Hudaka belum makan selama 3 hari lamanya. Setelah memberikan burger, pelayan itu pun langsung lari dengan wajah tersenyum. Dan yep, wanita ini adalah Amano Hina atau selaku si gadis pengendali cuaca atau gadis cuaca. Karena belum makan selama 3 hari lamanya, Hudaka pun langsung menghabiskan burger itu sambil menangis bahagia. Ternyata masih ada orang baik yang ada di dunia ini dalam pikirnya. Karena Hudaka sudah tidak memiliki tujuan lagi, di sini dirinya pun menghubungi Sugasan atau selaku orang yang pernah menyelamatkan Hudaka di waktu insiden kapal. Pada saat perjalanan menuju ke tempat Sugasan, terdapat anak kecil atau anak SD yang dimana bocah ini masih kecil aja udah punya circle haremnya sendiri, ngeharem sejak dini. Dan perlu diingat bahwa bocah ini bernama Nagi. Secara singkat cerita, Hudaka pun sampai di tempat Sugasan. Ketika masuk ke rumah, dirinya melihat seorang wanita cantik yang sedang tertidur di rumahnya Sugasan. Tentu melihat wanita cantik dan juga bohai membuat jiwa lelaki dari Hudaka ini pun menggebu-gebu. Hingga pada akhirnya Sugasan pun datang sehingga membuat Hudaka ini jadi lekas tersadarkan. Oh iya, wanita ini adalah temannya Sugasan yang bernama Natsumi atau Natsumi-san. Di sini Sugasan dan Natsumi-san pun menjelaskan tentang apa yang sebenarnya mereka kerjakan di sini. Jadi perusahaan kecil milik Sugasan ini bergerak di bidang berita atau majalah yang memuat segala sesuatu hal tentang urban legend, mitos, dan hal berbau mistis lainnya. Kebetulan Sugasan membutuhkan pegawai baru untuk melakukan interview atau mencari informasi tentang segala sesuatu hal yang berkaitan dengan urban legend atau hal yang berbau mistis lainnya. Karena Hudaka juga tidak ada kerjaan lain, dari sini perjalanan Hudaka dalam terjun ke dunia berita pun dimulai. Secara singkat cerita, setiap harinya meski cuacanya hujan, Hudaka dan Natsumi-san selalu melakukan interview kepada orang-orang yang tinggal di daerah Tokyo. Dari banyaknya orang yang diinterview, terdapat beberapa pernyataan yang sangat menarik nih. Menurut nenek peramal, barang siapa manusia yang bisa mengendalikan cuaca atau alam, maka terdapat harga yang harus dibayar. Dan juga pernyataan dari kakek-kakek yakni gadis suci cuaca diyakini dapat mengabulkan permintaan dari manusia. Namun meskipun begitu, gadis suci cuaca ini memiliki takdir yang menyedihkan. Berkat interview dan tulisan dari Hudaka, membuat perusahaan urban legend milik Sugasan ini pun langsung menjadi stong atau untung banyak lah. Karena rumor mengenai gadis cuaca sangat diminati oleh banyak orang, Hudaka dan Natsumi-san pun langsung mencari tahu tentang siapa orang yang disebut sebagai gadis cuaca ini. Di kala waktu senggang, Hudaka pun menyempatkan diri untuk pergi ke klub Ena-Ena, namun bukannya untuk Ena-Ena. Tujuan Hudaka yakni menemui Ame selaku kucing yang pernah ia temukan dulu. Tidak sengaja, Hudaka melihat Hina yang sedang bersama Om-Om, di mana Om-Om ini merupakan orang yang pernah nendang Hudaka sewaktu dirinya numpang neduh di klub Ena-Ena. Karena Hina terlihat seperti dipaksa dan mengetahui bahwa Om-Om itu merupakan orang yang gak benar, dengan cepat Hudaka pun langsung membawa lari Hina dari Om-Om itu. Namun sangat amat disayangkan karena Hudaka bukan karakter ala gue banget, membuat dirinya berhasil dikejar sama Om-Om, sehingga Hudaka ini malah yang jadi kena hajar sama si Om-Om ini. Karena merasa terpojok, dengan cepat Hudaka langsung mengeluarkan pistol mainan yang pernah ia temukan sewaktu memungut sampah di sepanjang jalan kenangan. Ketika Hudaka menarik pelatuk pistol, terdengar suara tembakan dan juga pistol itu mengeluarkan sebuah sel peluru. Dan yep, ternyata pistol yang pernah ditemukan oleh Hudaka merupakan sebuah pistol asli, jadi bukan mainan. Namun untungnya, peluru dari pistol itu tidak mengenai siapapun, sehingga tidak ada korban jiwa akibat tembakan dari Hudaka. Dan berkat tembakan yang dilancarkan oleh Hudaka, membuat dirinya berhasil membawa kabur Hina dari Om-Om nakal itu. Setelah lari dengan sekuat tenaga, mereka pun berhasil sampai ke gedung tua yang sudah tidak terpakai. Mengetahui bahwa pistol milik Hudaka itu pistol beneran, dirinya langsung membuang pistol itu pada gedung tua ini. Dikala suasana sudah menjadi tenang, Hina pun bercerita bahwa dirinya membutuhkan banyak sekali uang. Mengingat orang tuanya telah meninggal, ditambah lagi Hina ini memiliki seorang adik yang masih SD. Dan tentu dirinya membutuhkan banyak sekali uang untuk bertahan hidup. Maka dari itu, Hina pun memutuskan untuk bekerja di klub Ena-Ena, mengingat bayaran di sana tuh sangatlah besar. Namun dikarenakan Hudaka telah menggagalkan pekerjaannya, membuat Hina pun sangat marah kepada si Hudaka ini. Namun di sisi lain, Hina sangat senang karena berkat Hudaka dirinya tidaklah jadi bekerja di klub Ena-Ena.
Karena ingin berterima kasih, Hina pun mengajak Hodaka untuk pergi ke atas gedung, di mana di atas gedung itu terdapat tori atau sebuah pintu gerbang kuil. Di sini Hina pun bilang bahwa sebentar lagi langit akan cerah. Tentu mendengarkan hal itu, pada awalnya Hodaka tidak percaya akan perkataan dari Hina. Karena ya selama dirinya tinggal di kota Tokyo, Hodaka sama sekali belum pernah melihat cuaca yang cerah. Terlebih lagi kota Tokyo mendapatkan julukan sebagai kota hujan, jadi tidak mungkin cuacanya tuh bisa menjadi cerah. Namun tidak disangka, beberapa saat kemudian setelah Hina berdoa, cuaca di kota Tokyo pun benar-benar menjadi cerah. Dari sini, Hodaka tahu bahwa Hina merupakan orang yang dijuluki sebagai gadis cuaca. Tidak ingin Hina bekerja di klub mantap-mantap, Hodaka pun menyarankan pekerjaan kepada Hina, yakni sebagai seorang pengendali cuaca atau sebagai pawang hujan. Karena tidak ada pilihan lain dan juga Hina ini butuh uang, dirinya pun menerima saran dari si Hodaka. Dengan cepat mereka pun pergi ke kontrakan Hina dan langsung mendesain website sekaligus poster bertujuan untuk mempromosikan bisnis pawang hujannya. Dikala mereka sedang berduaan mesra, tiba-tiba adiknya Hina yang bernama Nagi pun pulang ke rumah. Pada awalnya Nagi sangat membenci si Hodaka. Namun dikarenakan bisnis pawang hujannya sangat laku keras, membuat Nagi tidaklah lagi membenci si Hodaka ini. Setiap harinya mereka bertiga selalu bekerja sebagai pawang hujan, baik untuk lokasi kecil, hingga acara besar pun juga menggunakan jasa pawang hujan milik si Hina ini. Di sini Hina bilang bahwa dirinya sangat bahagia karena telah bertemu dengan Hodaka. Hingga pada suatu hari, terdapat seseorang yang memesan jasa pawang hujan dan tidak disangka, orang yang memesan jasa pawang hujan ini adalah neneknya si Taki. Yep, si Taki dari anime movie yang berjudul Kimi no Na wa. Buat yang nggak tahu Taki itu siapa, ya silahkan simak konten pada seluruh alur cerita anime movie yang berjudul Kimi no Na wa. Oke, lanjut. Alasan kenapa neneknya Taki menggunakan jasa pawang hujan yakni dikala memperingati kematian suaminya, si nenek ingin cuacanya tuh menjadi cerah. Dikala suasana sunyi, Hodaka bilang ke Taki bahwa mereka bertiga atau jasa pawang hujan akan dihentikan untuk sementara waktu. Karena ya si Hina tuh terlihat seperti kelelahan, jadi tidak ada salahnya untuk libur sementara waktu. Sementara itu, terdapat fenomena aneh, di mana pada fenomena ini air hujan yang jatuh dari langit dapat berubah menjadi makhluk hidup yang memiliki bentuk seperti ikan. Namun dikarenakan terdapat rumor bahwa di atas langit terdapat danau dan dunia lain, membuat masyarakat setempat pun menganggap bahwa fenomena ini ya cuman fenomena biasa aja. Tak disangka, ternyata Sugasan atau selaku bosnya Hodaka sudah memiliki seorang anak. Kalau udah punya anak, secara otomatis punya istri dong. Iya, namun sangat amat disayangkan bahwa istri dari Sugasan ini telah meninggal dunia. Terlebih lagi dikarenakan anaknya tuh punya penyakit asma, ketika hujan, Sugasan tidak diperbolehkan untuk bertemu dengan anaknya sendiri. Padahal di kota Tokyo tuh terus hujan. Di sisi lain karena Hodaka pernah memegang dan menembak menggunakan pistol asli sekaligus Hodaka masuk ke dalam daftar anak hilang, membuat para polisi pun mulai bergerak untuk mencari si Hodaka ini. Terlepas dari itu, karena sebentar lagi Hina akan berulang tahun dan setelah meminta saran kepada Nagi atau selaku King Harem sejak dini, Hodaka pun memutuskan untuk membeli cincin sebagai hadiah untuk si Hina tercinta. Karena Hodaka kebingungan mau beli cincin yang mana, di sini dirinya pun bertanya kepada penjaga toko yang bernama Miyamizu Mitsuha. Mitsuha pun menjawab bahwa karena Hodaka sudah mencari hadiah selama 3 jam lamanya, apapun yang dipilih, si gadis yang akan diberi hadiah sudah dipastikan akan menyukainya, maksudnya menyukai hadiahnya. Dan yep, Mitsuha atau si penjaga toko ini merupakan Miyamizu Mitsuha yang berasal dari anime movie yang berjudul Kimi no Na wa. Jadi setelah berhasil selamat dari komet, Mitsuha pergi ke kota Tokyo untuk mencari si Taki selaku orang yang Mitsuha cintai. Mampus kena spoiler. Mendengarkan hal itu dari Mitsuha tentu membuat Hodaka merasa sangatlah senang. Hari pun berganti. Karena jasa pawang hujan sudah libur selama beberapa minggu lamanya, mereka pun memutuskan untuk membuka jasa pawang hujan kembali. Tak disangka, ternyata Sugasan langsung memesan jasa pawang hujan agar supaya Sugasan ini dapat bertemu dengan anaknya sendiri. Tambahan info, anaknya Sugasan saat ini tinggal bersama neneknya atau ibu dari istrinya si Sugasan. Di sini Natsumi-san sangatlah senang karena setelah sekian lama dirinya dapat bertemu dengan gadis cuaca yang asli. Namun meskipun begitu, Natsumi-san sedikit khawatir terhadap si Hina ini. Dengan cepat Natsumi-san pun nunjukin video interview kepada Hina, perihal kakek dan nenek yang pernah bilang bahwa barang siapa manusia yang bisa mengendalikan cuaca atau alam, maka terdapat harga yang harus dibayar. Buat yang lupa, ya silahkan simak ulang videonya ya bro. Hari pun menjadi gelap.
Di sini mereka semua memutuskan untuk pulang ke rumah masing-masing. Sementara itu, Hodaka dan Hina memutuskan untuk pergi jalan-jalan sambil menikmati suasana hujan karena senja nggak ada. Karena suasana menjadi sangatlah romantis, Hodaka pun ingin memberikan cincin kepada si Hina ini, namun sangat amat disayangkan. Ketika Hodaka ingin memberikan cincin kepada Hina, secara tiba-tiba Hina ini mendadak terhempas ke langit dan dibawa terbang oleh air yang berasal dari atas langit. Anjas, bisa terbang. Dan yang lebih mengejutkannya lagi, tubuh dari Hina ini perlahan-lahan menjadi transparan layaknya seperti air hujan. Dan penyebab tubuh Hina menjadi transparan yakni dikarenakan Hina memiliki kekuatan untuk mengendalikan alam atau cuaca dan tubuhnya sendiri adalah bayaran atas kekuatan itu. Agar tidak lebih parah lagi, Hodaka pun memutuskan untuk menghentikan jasa pawang hujan untuk selama-lamanya. Dikala mereka sampai di kontrakan, polisi pun mencari Hodaka atas permasalahan penggunaan pistol secara ilegal, sekaligus Hodaka ini telah masuk ke dalam daftar orang hilang. Tentu melihat polisi di kontrakan, dengan cepat Hodaka pun langsung bersembunyi, dan Hina pun juga bilang bahwa dirinya sama sekali tidak mengenal si Hodaka ini. Namun dikarenakan Hina masih di bawah umur, membuat Hina harus segera dibawa ke asosiasi sosial pada keesokan harinya. Karena ya bagaimanapun Hina ini masih anak-anak, dan pastinya sangat membutuhkan seorang wali atau orang tua. Tepat setelah polisi pergi, Hodaka pun juga mendapatkan telepon dari Sugasan. Intinya sih, karena Sugasan telah dicurigai oleh polisi, di sini Sugasan pun mengusir Hodaka. Namun meskipun begitu, Sugasan telah memberikan uang sekaligus sebuah topi kepada si Hodaka ini. Ya intinya Sugasan ini tetap peduli lah. Dikarenakan Hina tidak ingin berpisah dengan Hodaka dan Hodaka juga tidak mau pulang ke kampung halamannya, di sini mereka pun memutuskan untuk kabur secara bersama. Ketika Hina sedang terkena masalah, alam pun juga ikut geram akan hal itu. Karena ya bagaimanapun Hina ini telah terhubung dengan langit. Akibat dari itu, membuat cuaca di kota Tokyo menjadi tidak terkendali. Seperti hujan yang sangat amat deras, petir di mana-mana, bahkan ceritanya kota Tokyo ini sudah hampir tergenang oleh air, udah banjir lah. Setelah hujan air, secara tiba-tiba berubah menjadi hujan salju. Intinya cuacanya tuh aneh lah. Hari pun semakin malam. Karena sudah lelah berjalan, mereka bertiga pun berusaha untuk mencari tempat penginapan. Namun sayang, dikarenakan cuaca sangatlah ekstrim, membuat seluruh tempat penginapan termasuk hotel pun langsung menjadi penuh. Dikala sedang mencari tempat penginapan, secara tiba-tiba polisi pun juga mulai mengejar Hodaka. Bahkan ceritanya Hodaka ini sudah tertangkap sama polisi. Akan tetapi berkat kekuatan pengendali cuaca milik Hina, membuat Hodaka pun bisa kabur dari polisi itu. Dan setelah sekian lama mencari tempat penginapan, akhirnya mereka pun mendapatkan hotel yang masih tersedia ruangannya. Meskipun biaya sewa dan pelayanan dari hotel itu sangatlah mahal, akan tetapi di sini mereka sama sekali tidak peduli akan hal itu. Kalau udah bucin mah nggak usah pikir panjang. Dikala mau tidur, pada akhirnya Hodaka pun memberikan cincin kepada si Hina ini. Cincin itu ring ya, bukan cincin yang itu maksudnya. Tentu mendengarkan hal itu membuat Hina sangatlah bahagia. Namun di sisi lain, Hina sangatlah sedih karena sebagian tubuhnya telah berubah menjadi transparan. Di sini Hina sadar bahwa sebentar lagi dirinya tuh akan segera menghilang. Dengan cepat Hodaka pun bilang bahwa mereka akan selalu bersama sambil memasangkan cincin pada jari manis dari si Hina ini. Anjas. Tentu mendengarkan hal itu membuat Hina ini semakin merasa sangatlah bahagia. Sebelum mereka tidur, Hina bertanya kepada Hodaka apakah Hodaka menginginkan cuaca cerah. Dengan cepat Hodaka pun langsung menjawab yakni iya. Dan tidurlah mereka berdua. Anehnya di kala tidur, Hodaka, Nagi, Sugasan, dan juga Natsumi-san bermimpi bahwa Hina telah dibawa ke atas langit sana. Dan benar aja, Hina ini benar-benar menghilang dari negara Jepang atau lebih tepatnya menghilang dari permukaan bumi. Namun berkat menghilangnya Hina, membuat cuaca di kota Tokyo pun langsung menjadi sangatlah cerah. Dari sini Hodaka berspekulasi bahwa Hina telah menjadi korban atau tumbal agar supaya cuaca di kota Tokyo tuh bisa menjadi cerah seperti sedia kala. Secara tiba-tiba tiada angin, tiada hujan, polisi pun langsung masuk ke tempat di mana Hodaka berada. Dengan cepat para polisi pun langsung menangkap Hodaka dan juga adiknya Hina yang bernama Nagi. Di sisi lain, atau lebih tepatnya di atas langit, karena tubuh Hina menjadi transparan, membuat cincin pemberian dari Hodaka ini jatuh menuju ke bumi. Ketika perjalanan menuju ke kantor polisi, cincin yang dibawa oleh Hina pun jatuh dari langit. Dari sini, Hodaka tahu bahwa Hina benar-benar berada di atas langit. Mengetahui akan hal itu, dan karena ingin segera bertemu dengan Hina, dan cepat Hodaka pun langsung kabur dari polisi dibantu oleh Natsumi-san, agar supaya si Hodaka ini bisa sampai ke gedung tua, tempat di mana semuanya berawal. Secara singkat cerita, berkat bantuan Natsumi-san, Nagi, dan meskipun ada sedikit drama antara Hodaka dan juga Sugasan, pada akhirnya Hodaka pun sampai di atas gedung tua, di mana terdapat tori atau sebuah pintu gerbang kuil.
Ketika Hodaka melewati tori atau pintu gerbang kuil, secara tiba-tiba Hodaka pun terteleport ke atas langit. Di sini Hodaka pun berjuang dengan keras bagi nafas kuda untuk mencari Hina yang saat ini berada di atas langit. Secara singkat cerita, ketemu deh mereka berdua. Namun sangat amat disayangkan ketika diajak oleh Hodaka untuk kembali ke bumi, pada awalnya Hina pun menolak dengan keras. Karena jika Hina kembali ke bumi, maka kota Tokyo akan dihiasi dengan hujan tanpa henti. Terlebih lagi dikarenakan sewaktu di dalam kamar hotel Hodaka ini ingin cuaca cerah, membuat Hina ini semakin tidak ingin kembali ke bumi. Dan cepat Hodaka pun bilang bahwa intinya sih mulai sekarang jangan pedulikan harapan orang lain. Berdoalah untuk dirimu sendiri. Mendengarkan hal itu, pada akhirnya Hina pun mau diajak kembali menuju ke bumi. Dan benar aja, ketika Hina dan Hodaka terteleport ke bumi, dengan cepat hujan deras pun langsung melanda kota Tokyo. Dikarenakan ketika kembali ke bumi, Hodaka dan Hina ini pingsan, membuat mereka berdua pun ditangkap oleh polisi, termasuk Suga-san, Natsumi-san, tak lupa juga dengan Nagi. Karena Hodaka telah tertangkap, dirinya pun langsung dikembalikan ke kampung halamannya. Tek 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 tek, 3 tahun pun telah berlalu. Hodaka yang saat ini sudah dewasa memutuskan untuk kembali ke kota Tokyo. Selama 3 tahun berlalu, kota Tokyo terus dihiasi dengan cuaca hujan yang tanpa henti. Hal itu mengakibatkan hampir seluruh kota Tokyo tenggelam oleh air. Bahkan bisa dikatakan kota Tokyo saat ini tuh udah hampir hilang lah. Di sini Hodaka meminta maaf kepada Suga-san karena dirinya dulu pernah merepotkan si Suga-san ini. Setelah itu Hodaka juga meminta maaf kepada neneknya Taki karena gara-gara dirinya mengakibatkan kota Tokyo ini terendam oleh air. Dengan cepat neneknya Taki pun bilang bahwa kota Tokyo pada awalnya memang sebuah danau. Namun berkat manusia, cuaca di kota Tokyo perlahan-lahan mulai berubah. Yang dulunya adalah danau lalu bisa berubah menjadi sebuah peradaban atau sebuah kota. Jadi kalau kota Tokyo tenggelam itu bukan salah siapa-siapa. Kota Tokyo hanya kembali ke wujud semula atau kembali sebagai danau. Karena cincin masih belum diberikan, Hodaka pun mulai berkeliling di kota Tokyo untuk mencari Hina selaku gadis pujaan, maksudnya selaku mantan gadis cuaca. Hingga pada akhirnya, Hodaka melihat Hina yang sedang berdoa sambil melihat kota Tokyo yang saat ini sudah tenggelam. Namun dirinya berdoa bukan untuk mengendalikan cuaca, melainkan Hina ini berdoa untuk dirinya sendiri. Dan cerita berharga ketika Hodaka dan Hina ini saling bermesraan sambil melihat pemandangan di kota Tokyo yang saat ini sudah tenggelam. Ngebucin berakhir bikin banjir, anjas. Oke, mungkin itu aja pembahasan mengenai seluruh alur cerita anime movie yang berjudul Tankinoko, atau kalau dalam bahasa Inggris adalah Weathering with You. Untuk pembahasan kenapa Taki dan Mitsuha dari anime movie yang berjudul Kimi no Na wa bisa berada di anime ini, mungkin akan saya bahas di lain kesempatan aja. Bagi yang mau lihat pembahasannya dalam bentuk tulisan, bisa lihat di forum Nafas Kuda, link sudah saya taruh di deskripsi. Dari saya itu aja, sampai bertemu di kesempatan selanjutnya. Stay grounded and keep calm. Akhir kata, sampai jumpa.